Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali berjumpa dan kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i. Dan sekarang kita masuk bab yang baru, yakni sejarah perkembangan ilmu tajwid. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan dia memerintahkan beliau agar membacanya dengan tartil. Sebagaimana firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yakni perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Maksud ayat tersebut adalah hendaknya kita membaca Al-Quran sebagaimana Allah menurunkannya, yakni dengan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan menyempurnakan harokatnya secara perlahan. Tata cara membaca tersebut, yakni tata cara membaca yang diinginkan oleh Allah, sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita, yakni dapat menunjang kita untuk dapat memahami dan mentadabburi Al-Quran, serta menguatkan hati dalam mengamalkan hukum-hukumnya. Allah berfirman, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana yang Allah inginkan. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ya, Abul Aliyah menukil perkataan Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya makna dari hak tilawati atau hak tilawati adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini yang penting Bapak-Bapak, membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada halaman 31, Yazid atau Ibnu Yazid Al-Kindi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yang artinya, Abdullah bin Mas'ud mengiqra'kan atau mengajarkan atau membacakan Al-Quran kepada seseorang. Kemudian ya muridnya ini, ya orang yang diajar tersebut membaca Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan membaca qasar, ya lafal fuqara yang harusnya dibaca 4 harokat Bapak-bapak. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kayak gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan Quran kepadaku. Maka orang itu bertanya, bagaimana beliau mengajarkan bacaan Quran atau qiraah kepadamu, wahai Abu Abdurrahman? Ya, Abu Abdurrahman ini adalah kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, aqra'aniha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha, yaitu beliau membaca tadi potongan ayat tadi, yakni pada kata lil fuqara, yakni dengan memanjangkannya, yaitu dibaca panjang dengan kadar 4 harokat, ya. Nah,
Ibu Bapak rahimahullah, dari hadis ini kita ambil faedah yang sangat penting sekali. Ya, yaitu adalah Al-Quran itu dipelajari dengan cara talaki dulu ya, dulu dan sampai sekarang. Usul ya atau pokok dari belajar ngaji adalah belajar sama guru ya, belajar sama guru yang memiliki sanad. Loh, kok dalilnya Ustaz? Belajar sama guru yang bersanad. Ya karena Abdullah bin Mas'ud itu beliau belajar sama Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud itu ada sanadnya, berarti sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya sanad itu direkomendasi oleh Rasulullah. Ya, makanya di sini penulis membawakan hadis Rasulullah, yakni khudul Qur'ana min arba'ah. Ambillah oleh kalian, pelajarilah oleh kalian Al-Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'ad, wa Abi, wa Ubay bin Ka'ab. Ya, yaitu siapa saja? Abdullah bin Mas'ud, Salim, ya, Salim Maula Hudzaifah, ya, lalu Mu'ad, yakni Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. 4 orang ini yang direkomendasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa direkomendasikan? Karena 4 orang ini talaki langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bersanad. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis tersebut. Rasulullah bersabda demikian disebabkan mereka adalah sahabat yang paling tepat dalam melafalkan atau mengucapkan lafal-lafal Al-Quran dan paling sempurna dalam membacakannya. Walaupun para sahabat yang lain lebih faqih atau lebih faham tentang makna-maknanya daripada mereka. Ya, begitu. Murid-murid Rasulullah banyak, bapak-bapak Umar, Abu Bakar, ya, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa untuk Al-Quran beliau memilih 4 orang ini atau merekomendasikan 4 orang ini di dalam hadis tersebut? Karena keempat murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kefasihan, memiliki, kalau bahasa sekarang tuh tajwidnya bagus, gitu. Ya, bahkan Mu'ad bin Jabal itu diriwayatkan suaranya tuh bagus banget, bapak-bapak. Ya, salah satu sahabat yang diberikan keindahan suara, ya, seperti itu. Baik, jadi di sini terkumpul 2 hal. Dari mana kita mengambil Al-Quran atau dari mana kita belajar kepada Al-Quran? Belajar Al-Quran kepada siapa? Tadi orang yang bersanad, lalu mujawwad. Dia itu bisa membaca Al-Quran itu dengan tajwid, sebagaimana yang Allah inginkan dan sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad membacakannya kepada manusia, yakni kepada para sahabat, perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dalil-dalil di atas, ini di halaman 32 ya Bapak-Bapak yang apabila ada bukunya silakan dibuka halaman 32. Dalil-dalil yang di atas tadi ya menunjukkan adanya tata cara atau sifat tertentu dalam qiraatul Quran, dalam membaca Al-Quran. Tidak seperti membaca buku-buku biasa ataupun koran berbahasa Arab. Ya, jadi kalau baca Quran itu nggak kayak kita baca koran, nggak kita kayak baca buku. Tapi ada tata caranya, ada adatnya, ada cara membawakannya. Begitu Bapak-Bapak. Akan tetapi ia dibaca dengan kaifiat atau tata cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tata cara itu dirangkum oleh para ulama hingga mereka mengistilahkannya dengan ilmu tajwid. Perhatian umat terhadap ilmu ini sangatlah besar. Kita dapat menyaksikan bagaimana para ulama dari dahulu, Bapak-bapak rahimakumullah, sampai sekarang menulis tentang ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Tulisan-tulisan mereka begitu menakjubkan dan bermanfaat bagi umat yang bisa kita temui di dalam perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Ya bapak-bapak, buku qiraah itu ada yang tebel-tebel, ada yang tipis-tipis ya, Masya Allah. Yaitu buah karya para ulama. Ya. Dahulu kaum salaf, yakni kaum salaf itu berarti generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, ya, mempraktekkan usul atau dasar-dasar tajwid secara amaliyah. Jadi mereka tuh fokus pada prakteknya, Pak, bukan pada teorinya. Mereka menukil qiraah dengan cara ditalkin dan musyafahah, langsung mengambil dari lisan gurunya. Jadi dibacain, ya. Dan inilah bapak-bapak rahimakumullah, ada yang hilang dari generasi kita ini, ya. Yani metode belajar Quran sekarang itu udah nggak kayak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu nih bapak-bapak kita ngafalin Quran, gurunya bacain. Misalkan amma yatasaalun. Nah, nanti murid-muridnya dengar, ngulangin. Amma yatasaalun. Diulang terus, ya diulang sampai dirasa cukup, mereka hafal. Begitu. Ya, inilah cara mereka dalam mempelajari Al-Quran. Mereka fokus langsung talaki, cara bacanya gimana, dipraktekin, dihafalin. Seperti itu. Dan yang tidak kalah penting juga, mereka itu apa? Mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Tayyib. Kemudian Bapak-bapak rahimakumullah, ya. Tadi ada yang terlewat ya, ada yang terlewat dari paragrafnya, ya. Agar terhindar dari kesalahan dan kerancuan dalam pemahaman, maka sebelum kita berbicara perihal ilmu tajwid, hendaknya kita ketahui bahwasanya ada perbedaan mendasar antara ilmu qiraah, ini cara baca, dengan ilmu tajwid. Walaupun hubungan keduanya sangat erat. Perlu diketahui juga bahwa kemunculan ilmu qiraah lebih dahulu daripada ilmu tajwid. Atau dengan kata lain, ilmu qiraah sebagai cikal bakal ilmu tajwid. Adapun di antara sebab keterlambatan munculnya ilmu tajwid adalah sebagaimana uraian berikut ini. Ya tadi ya, Bapak-bapak, dulu kaum salaf mempraktekkan usul atau dasar-dasar tajwid secara amaliyah. Mereka menukil qiraah dengan cara talqin dan musyafahah atau langsung mengambil dari lisan guru-gurunya. Seperti generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in. Yang tidak belajar ilmu ini, yakni tidak belajar ilmu tajwid di dalam kitab-kitab. Tetapi mereka langsung talaki kepada seorang guru, ya, atau kepada guru-guru mereka dengan tajwidnya. Di samping kefasihan bahasa dan bersihnya lisan mereka dari ujmah, yakni dari gagap, ya, atau ketidakfasihan, ya. Jadi di antara bapak-bapak rahimakumullah, syarat mau jadi guru ngaji itu adalah nggak cadel. Ya, jangan cadel. Kadang ada orang cadel huruf ro. Ada tuh. Ro tuh susah, ya. Ya. Terus yang kedua, huruf sa atau s bapak-bapak. Coba dicek nih anak-anaknya atau cucu-cucunya. Kalau misalkan ada bapak-bapak mungkin pernah dengar ya, ada orang bilang saya suka susu, dia itu bacanya pakai huruf sa. Saya suka susu. Nah, ini sulit sekali Bapak-bapak. Saya dulu pernah punya pengalaman santri ngajarin santri yang cadel itu lebih mudah ketimbang ngajarin anak yang begini, yang cadel S. S-nya tuh susah, selalu baca S S S gitu. Ya, ini susah ya. Bahkan saya sampai mengabarkan orang tuanya agar melatih di rumah, dibantu. Ya, dan di antara mau jadi guru ngaji ya begini bapak-bapak, harus fasih. Atau untuk menjadi imam
juga harus terbebas dari lahan, ya. Kemudian berkenaan dengan hal ini, Syekh Muhammad Al-Bar'ashi pernah berkata, tajwid Al-Quran terkadang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu dengan cara musyafahah, ya, yakni secara lisan dari syekh yang mujawid atau mujawad, yakni ahli tajwid, dengan tanpa mengenal permasalahan-permasalahan ilmu ini. Bahkan musyafaha menjadi landasan dalam mendapatkannya. Akan tetapi dengan perantara ilmu tersebut akan memudahkannya dalam musyafaha. Bertambah kemahirannya, serta ilmu yang diambil terjaga dari keraguan dan tahrif atau perubahan. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah saya belajar ngaji itu dari kecil ya. Bahkan kelas 3 SD itu sudah kelas 3 atau kelas berapa, kelas 2 atau kelas 3 udah bisa baca Quran lancar. Nah, jadi dulu itu saya punya kebiasaan, guru saya itu bacain. Sambil nunggu, saya dengerin. Jadi kan kalau zaman dulu tuh ngaji tuh baris Pak ya. Ngaji tuh baris gitu ya. Ya sama kayak sekarang juga mungkin di sebagian tempat. Ya baris. Nah ketika guru saya ngajarin teman saya tuh lihat teman saya tuh baca surat apa, saya buka, terus gurunya baca begini, saya ikutin, saya simak begitu. Oh, cara bacanya tuh begini. Oh, cara baca begitu. Oh, suaranya kayak begitu. Nah, begitu. Makanya dulu, alhamdulillah, saya termasuk murid yang suka apa namanya, dipuji sama beliau. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau ganjaran yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Ya, di hadapan teman-teman saya. Nah, jadi kadang ya dengan kita langsung talaqi itu praktek tajwidnya lebih memadai. Namun ada sisi kekurangannya Bapak-bapak. Sisi kekurangannya apa? Sisi kekurangannya adalah kita tidak tahu nama-nama hukumnya. Begitu ya, tidak tahu nama hukum-hukumnya. Nah, jadi kalau mau jadi guru ngaji ya harus menguasai prakteknya dan juga teorinya. Demikian. Baik. Kemudian Bapak-bapak rahimakumullah di halaman yang ke-33 penulis di sini melanjutkan, sebelum kita melanjutkan bahasan ini tentang siapakah ulama yang pertama kali menulis ilmu tajwid, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan antara ilmu qiraah dan ilmu tajwid. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang belum mengenal masalah ini. Banyak di antara mereka yang menyangka keduanya tidak berbeda. Padahal dua ilmu ini memiliki perbedaan mendasar dari sisi pokok bahasan dan metode bahasannya. Begitu juga sejarah ta'lif atau penulisan ilmu qiraah ke dalam kitab-kitabnya telah muncul lebih dahulu menjelang akhir abad pertama. Berarti kalau abad pertama itu sekitar dari abad 1 sampai 90-an Bapak-bapak ya. Begitu. Atau kurang lebih ya. Taib. Ya. Yang kemudian banyak bermunculan kitab-kitab qiraah pada abad kedua dan ketiga. Syekh Muhammad Al-Mar'ashi rahimahullah berkata, apabila Anda bertanya, apakah perbedaan antara ilmu tajwid dan ilmu qiraah? Maka aku menjawab, ilmu qiraah adalah ilmu yang diketahui di dalamnya ikhtilaf atau perbedaan para imam tentang bacaan Al-Quran. Ya, pada huruf dan sifat yang sama. Apabila disebutkan padanya sesuatu dari hakikat sifat huruf, maka ia merupakan penyempurnaan saja karena tidak berhubungan langsung dengan tujuannya. Adapun tujuan ilmu tajwid adalah mengenal hakikat sifat huruf. Apabila disebutkan padanya sesuatu dari perbedaan para imam atau dari segi bacaan Al-Quran, maka itu merupakan penyempurnaan saja. Demikianlah sebagaimana telah diteliti dengan benar dalam kitab Ar-Ri'ayah. Ya.
Setelah mengetahui permasalahan di atas, marilah kita membahas siapakah ulama pertama kali yang menulis ilmu tajwid dan apakah nama kitabnya. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Tadi yang beliau sampaikan mengenai ilmu qiraah itu adalah ilmu yang membahas tentang lafal-lafal Quran. Contoh ya, misalkan di dalam riwayat ya, ilmu riwayat ya, riwayat Imam Hafiz. Ya, Imam Hafiz itu di surat Hud membaca Bismillahimajreha begitu. Nah, sedangkan di riwayat yang lain, riwayat Syu'bah contohnya, itu dibaca Bismillahimajroha. Nah, ini namanya ilmu qiraah begitu ya. Ini namanya ilmu qiraat atau qiraah. Nah, kalau tajwid ya beda lagi, dia bahas tentang makhorijul huruf, sifat-sifat huruf, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mad dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Bapak-bapak rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa Abu Muzahim Al-Khaqani adalah ulama yang pertama kali menulis kitab tajwid. Nama beliau adalah Musa bin Ubaidillah atau bin Ubaidullah bin Yahya bin Khaqan yang lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat tahun 325 Hijriah. Alimah bin Al-Jazari berkata, huwa awwalu man sannafa fit tajwid. Ya, orang inilah atau beliaulah orang yang pertama kali menulis tentang ilmu tajwid. Dan tulisannya dikenal dengan nama Al-Qasidah Al-Khaqaniyah. Ya, jadi buku tajwid pertama kali Bapak-bapak namanya Al-Qasidah Al-Khaqaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Khaqani atau yang namanya adalah Musa bin Ubaidullah bin Yahya bin Khaqan. Ya, seperti itu. Nah, dan pada bait yang kelima dari qasidahnya atau dari qasidahnya beliau mengatakan aya qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu yudha'if lakallahul jazila minal ajri. Wahai qari Al-Quran, wahai orang-orang yang baca Al-Quran, baguskanlah bacaannya. Maksudnya, baguskanlah bacaan Quranmu. Perhatikan bapak-bapak, baguskanlah bacaanmu. Niscaya Allah akan melipat gandakan untukmu pahala yang sangat banyak. Ya. Lalu bapak-bapak rahimakumullah ya, tulisan Abu Muzahim ini atau Imam Khaqani ini akhirnya sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu tajwid pada masanya dan masa-masa berikutnya. Terbukti setelah itu bermunculanlah para ulama yang menulis kitab-kitab serupa. Jadi banyak yang bapak-bapak terinspirasi begitu. Ya. Contohnya Abul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'idi Ar-Razi yang wafat pada tahun 410 Hijriah, beliau menulis kitab At-Tanbih 'alal lahnil jali wal lahnil khafi. Ya, peringatan atas kesalahan jali, kesalahan fatal dan kesalahan yang tersembunyi. Kemudian Abu Muhammad Maki bin Abu Talib Al-Qaisi yang wafat pada tahun 437 Hijriah, dia menulis kitab Ar-Ri'ayah di Tajwidil Qiraah wa Tahqiqil Tilawah. Dan yang ketiga Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani yang terkenal dengan Abu Amr Ad-Dani yang wafat pada tahun 444 Hijriah dan beliau menulis kitab At-Tahdidi fil Itqani wat Tajwid. Nah, ulama-ulama ini menyebutkan dalam muqaddimah tentang latar belakang penulisan kitab itu bahwa ia melihat para qari, para orang yang baca Quran dan mukri di zamannya menyepelekan tajwid dan tilawah dalam tilawah Al-Quran. Jadi di zaman beliau itu bapak-bapak tahun 440-an Hijriah atau 400-an Hijriah banyak guru-guru ngaji yang udah mulai kurang fasih. Ya, banyak guru-guru ngaji yang menyepelekan bacaan makhorijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, panjang pendeknya.
bacaan Quran tuh udah kayak baca buku cepat gitu. Ya makanya di antara yang kurang baik ya dari saudara-saudara kita ya, yang kalau misalkan habis sholat, bagi mereka mungkin yang berpendapat habis sholat itu zikir jamaah atau baca doa jamaah, itu kadang-kadang kita miris bapak-bapak ya, ya mereka bacanya tuh cepet banget, udah kayak dikejar-kejar setoran begitu. Ya bacanya baca doa udah kayak baca gimana gitu, kayak nggak ada adabnya. Ini dalam masalah doa, gimana dengan bacaan Quran? Ya, begitu. Nah, inilah pentingnya ya kita belajar tajwid atau mengenal tajwid agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan. Ya, baik Bapak-bapak rahimakumullah, untuk sesi pertama kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Kita sekarang masuk pada sesi yang kedua. Tapi sebelumnya Bapak-bapak, apakah ada pertanyaan? Pak Agus, Pak Edo, Pak Danang atau Pak Diki, jelas? Belum Ustaz. Jelas Ustaz. Belum. Jelas Ustaz. Jadi, ya, Bapak-bapak rahimakumullah, ilmu yang dibukukan, ya, ilmu yang dipelajari dari Al-Quran pertama adalah ilmu qiraah. Ya, mereka para salaf dulu tidak membuat buku. Kenapa? Karena mereka itu lisannya fasih-fasih dan cara belajar ngajinya beda sama kita. Kita harus ada bukunya dan gurunya pun harus cakap. Maksudnya cakap itu bacaannya harus bagus, prakteknya harus benar, teorinya pun menguasai gitu. Nah, ini diperlukan karena kita udah semakin akhir zaman, Bapak-bapak. Berbeda dengan zaman dahulu. Cukup dengan talaki dari guru yang bersanad itu sudah cukup. Ya, begitu. Ya, kalau sekarang orang yang bersanad pun, Bapak-bapak rahimahumullah, mohon maaf, bukannya ini memukul rata, tapi ada sebagian oknum sudah punya sanad, tapi kok baca Qur'annya masih begitu. Ya, biasanya sih anak-anak muda biasanya sih ya. Anak-anak muda mungkin mereka baru awal-awal belajar lah gitu ya. Kita maklumi lah. Cuman yang bahayanya itu adalah bapak-bapak berhenti belajar. Ini yang bahaya. Ya, makanya bapak-bapak kalau nanti ada anak-anak atau cucunya yang menjadi penghafal Quran, ya jangan berhenti belajar. Ya, jangan mencukupkan belajar ngaji atau talaki atau sama satu syekh. Jangan. Usahakan kita ada guru-guru yang lain. Dirasa cukup, ya udah menguasai ya dari praktek ataupun teorinya baru buka halaqah. Dan itu pun yang bagus adalah adabnya kita nanya dulu sama guru kita. Ustadz, Syekh, boleh nggak saya ngajar ngaji? Kalau diizinkan, alhamdulillah berkah gitu. Nah ini kan enggak, banyak juga teman-teman ya baru ikut daurah ya, lalu baru bener fasih gitu, baru sedikit gitu ya, baru bisa praktek ya mungkin sebagian udah buka majelis. Ya ini bukannya gimana-gimana ya Bapak-bapak rahimakumullah, tapi ini kurang pas lah begitu. Ya, kurang pas. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak-bapak, saya tidak bosan menasehati Bapak-bapak, jangan bermudah-mudahan kita ini mencari guru ngaji buat anak-anak kita. Ya, Bapak-bapak kan udah ada bekal kalau menurut saya sih ya. Udah sering dengar nasihat saya, apa yang saya sampaikan. Kalau bisa dicek dulu. Kan Bapak-bapak udah biasa dengar suara saya nih, ya kan? Cek dulu bacaan Qur'annya, kok bacaannya beda sama Ustadz Fikih ya? Ya, ini kenapa? Apakah benar bacaannya seperti itu? Nah, itu harus kita teliti, bukannya kita mencari aib orang, tidak Pak ya. Ya, tidak boleh mencari aib orang, tapi kita itu teliti. Ya, jangan sampai kita guru Quran anak-anak kita itu tidak cakap dalam mengajar, ya, tidak cakap dalam ilmunya. Karena apa? Karena itu akan dipakai sampai nanti dia wafat, Bapak-bapak. Contoh surat Al-Fatihah. Udah fasih belum Al-Fatihahnya? Terus lagi bacaan sholatnya. Bacaan sholatnya udah bener belum? Nah, gitu ya. Wallahu
a'lam bissawab. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Sekarang kita masuk